Gunung apa yang membuat lu pengen balik lagi ke sana? Gunung Sumbing sih. Sumbing. Itu 3 kali 3 kali ke sana. gagal. Oh, ketiga kali gagal. Kok bisa? Gagal sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cenggualang. Kita balik lagi di cerita pendakian. Sekarang gua lagi sama temen gua yang kita pernah dulu ya, Pernah. jalan bareng ya, naik gunung bareng ya. Nih, sahabat Cenggualang, kenalkan ini Bang Fadli. Halo guys. Nah, ini Bang Fadli. Bang Fadli gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Adi baik. Alhamdulillah sehat, ya, masih muda, ganteng, banyak pengalaman, traveling ya. Kita mau bincang-bincang nih sama Bang Fadli nih soal kenapa sih dia pengen naik gunung gitu ya. Dulu alasannya apa Bang mau naik gunung? Alasannya ya, itu diajakin waktu itu sama temen rumah pas masih sekolah. Iya. Karena kan masih sekolah ya, belum boleh. Jadi pas lulus SMK baru diajakin tuh langsung diajakin ke Prau awalnya. Awalnya perahu. Ya Prau. Perahu dari. Oh jadi udah dari SMK tuh ya? Iya. Pas lulus SMK SMK langsung. Langsung. Iya. Karena belum nggak dibolehin ya. Nggak bolehin sama orang tua. Iya, belum diizinin. belum diizinin. Iya, betul. Nah terus dari perahu itu kan naik gunung lagi tuh. Ke gunung mana setelah perahu? Setelah Prau ya, itu ke Gede. Ke Gunung Gede. Iya Gede. Ke Gunung Gede. Betul. Nah dari perahu ke Gunung Gede terus ke gunung yang lainnya, itu kenapa sampai kok dari perahu ke Gunung Gede terus ke naik gunung-gunung yang selanjutnya, itu alasannya apa sih? Alasannya ya, itu waktu awal naik Prau mungkin dari situ ya, suka mau gunung sama alam. Karena kayak wow aja gitu pemandangannya, jadi kayak oh gini ya, ciptaan Tuhan. Jadi kayak pengen terus traveling terus, jadinya kayak pengen nyari hal-hal baru gitu jadinya. Seru ya dari pemandangan. Ternyata di pas naik gunung tuh ya Allah pemandangan ini. Iya, jadi kayak ya Allah, ternyata nggak ke luar negeri, nggak harus ke luar negeri. Iya. Di Indonesia tuh banyak. Di Indonesia banyak, gak harus luar negeri. Betul. Di Indonesia tuh banyak pemandangan-pemandangan yang banget. indah gitu ya, Betul. alam-alamnya menyejukkan. Oke, perahu, Gunung Gede, terus apa lagi? Sindoro, Sindoro, Sumbing, Sumbing, wih banyak juga. Terus Cermai, Cermai, Selamat. Selamat, Ya, banyak juga ya. sedikit. Itu paling tinggi berarti Selamat. Selamat. Paling tinggi Selamat. Itu hal yang paling kacau sih, Selamat. Gimana kacaunya? Itu kita berapa orang ya? 5 orang apa kalau nggak salah? 6 orang. 6 orang, 6 orang, 3 cowok, 3 cewek, 3 cewek. 3 cewek. Terus itu 1 orang emang nggak diizinin ke Selamat karena ada hal-hal gitulah. Iya. Orang tuanya mikir Selamat tuh gunung mistis lah atau gimana. Iya. Jadi kita udah izin ke orang tuanya, tetap nggak percaya karena hal-hal mistis gitu. Terus tadi kita kayak bohong. Kita itu izinnya ke Gunung Sumbing. Waduh, Ke Gunung Sumbing bilangnya ke orang tuanya, jadi diizinin tuh. Iya. Padahal kita tujuannya itu ke Selamat. Tujuannya, jadi kita tetap ke Selamat. Nah pas sampai di sana itu benar-benar kacau sih. Jadi ya karena nggak di sini kali ya, jadi bohong gitu. Oke, nanti itu kita stop, kita di edisi selanjutnya ya, pendakian mistis gitu ya. Kita ini berarti ada hubungannya sama Iya, mistis ada ya. hubungannya. Kita stop aja ya. Nanti kita terusin lagi ya. Selain Selamat, gunung apa yang membuat lu pengen balik lagi ke sana? Gunung Sumbing sih. Sumbing. Itu 3 kali 3 kali ke sana. gagal. Oh, ketiga kali gagal. Kok bisa? Gagal sih. Pertama kali naik ke Sumbing itu benar-benar nggak dikasih pemandangannya. Oke. Karena kalau Sumbing itu lautan awannya bagus ya. Iya, iya. Nah itu pertama kali gagal. Nggak ada sama sekali kabut, Iya. tembok semua. Terus yang kedua kali itu sama temen. Teman itu kayak kena gejala hipo. Oke. Jadi pas mau naik ke atas jam 7 itu udah turun ke pos camp. Oh, nggak nyampe puncak? Dari puncak kita Oke. mutusin turun.
akhirnya manggil ranger turun, udah kita langsung pulang. Nggak jadi naik lagi. Tapi emang itu keputusan yang paling tepat sih menurut gue. Iya sih benar, kita karena keselamatan kali ya Iya. utama itu. Jadi naik gunung itu ya kita harus mengutamakan keselamatan ya. Kalau ada teman kita yang udah punya ya gejala hipo Iya. atau memang udah kelelahan, udah nggak sanggup, kayaknya lebih baik Iya. turun itu. Gue sih salut sih sama lu bang kalau emang itu keputusan lu bareng-bareng ya. Iya. Itu emang benar itu. Terus selain itu Sama yang ketiganya gimana? Sama tembok juga. Tembok juga. Iya. Jadi sampai sekarang belum nih. Belum. Sumbing belum pernah pengen lagi ke ke sana, sana, lu? iya. Oke, jadi Pengen pengen lagi, kesana iya, lagi bener. Sumbing karena udah Bener. 3 kali kesana. Benar. Tembok. Tembok terus. Tembok terus. Parah. Oke, siap. Udah 3 kali ya. Emang naik gunung nggak semua Iya. orang akan merasakan kayak kita ya. Iya, benar. Kita pernah ke Gunung Gede bareng. Gede, benar, gede. Ya, ya sama ya waktu itu nggak ada. Sama ya tembok aja jadi ya kabut yang banyak angin kencang. Hujan ya? Hujan juga. Kita dihujanin dari Iya, awal. Iya, benar. Tadi kan Dari Sangit. Nyata kan mau itu kan mau ke Pangrango. jadi Mau ke Pangrango. iya. Jadi gua sama Bang Padli ini rencananya itu sama bareng sama teman-teman gitu ya naik ke Gunung Gede, habis itu kita ke Pangrango gitu. Jadi 3 hari 2 malam Iya, rencananya benar, gitu iya, ya. benar. Cuman apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan. Itu kita dari summit itu jam 7 atau jam 8 waktu itu ya? Jam 7 ke setengah 8 udah Setengah 8 ya, summit ya? Iya. Pas nyampe atas hujan, kacau, hujan sampai puncak dihujanin terus ya sampai bawah Tektok ya. kan kita tektok kan? Kita bawa tas kan? Bawa tas, lintas. Iya. Karena kan targetnya Iya benar. mau ke Pangrango, jadi kita bawa tas gitu, bawa tas ke puncak, turun ke bawah, mau ngecamp di kandang badak Iya. lagi kan, yang hari keduanya mau ngecamp di kandang badak, habis itu pagi-paginya lanjut ke Pangrango, tapi apalah daya gitu ya, hujan full ya, Iya. hujan full, ya sampai Fisik juga fisik udah lemah buat fisik. lemah karena ya kita dihujanin, dingin, Iya benar. udah kedinginan, terus udah barang bawaan berat, ya sampai bawah ya, sampai base camp Cibodas, sampai base camp Cibodas ya. Maghrib ya? Hujan, Maghrib maghrib, sampai maghrib kita tetap hujan-hujanan. Itu ya cerita kita tuh pas naik gunung Gede. Nah, terakhir nih tahun 2022 kemarin, ini gunung apa aja yang udah dinaikin? Satu doang kali ya? Itu ke Cermai. Cermai. Iya, Cermai. Tahun 2022 cuma 1 kali. Iya, 1 kali doang karena ya mungkin pandemi kali ya. Terus persyaratan juga agak sulit. Jadi kita mutusin buat Cermai aja sih. Jadi kayak waktu juga susah buat izin, buat cuti karena pekerjaan. Jadi kita buat Cermai aja sih kalau 2022. Waktu itu Cermai lewat mana? Lewat Palutungan. Palutungan itu bukan ya? Dia nembusnya pertigaannya Yakui. Ya aku Kalau salah, iya lupa kalau salah itu Yakui. Ya Pertengahan pertigaan. Maksudnya berarti Kuningan apa? Kuning. Masuk ke ini? Kuningan. Kuningan. Iya Kuningan bener. Kuningan. Kuningan. Kalau gua dulu tuh pas Cermai itu lewat Linggasana. Oh dari sana. Paling Jati. Bukan, aduh. Linggasana aja gua, waduh itu perjalanan yang paling menguras tenaga sih, karena ternyata Cermai itu kalau gunung-gunung yang lain kan kayak misalnya Prau, Sindoro itu ya, base camp kita udah tinggi. Iya bener. Base camp kita udah tinggi. Dari nol ya? Dari Dari bawah ya? itu kalau Cermai 600 600 ya? 600 itu masih banyak Iya, banget bener, kan. bener. Itu pendakian yang sangat luar biasa. Itu berapa orang tuh ke Cermai? Cermai ya? 5 orang. 5 orang. Iya bener 5 orang. Sampai 4 penting. 4 orang. 4 orang Sampai ya? summit semua. Sampai summit alhamdulillah. Dikasih juga sih. Dikasih sana ya. Berapa jam itu kalau lewat Palutungan? Sama sih. Nggak lama. Kita nyampe jam 4 sore dari berangkat jam 7. Jam 7. Iya. Itu lama sih, ke base camp, ke tempat ininya, campnya. Iya dari bos camp. Dari base camp ke tempat camp. Iya. Summitnya berapa jam? Kalau dari sini? Summitnya kita summit jam 3, nyampe-nya jam 8. Jam 3 sampai jam 8. Hampir sama ya. Hmm. Hampir sama. Linggasana juga sama tuh. Perkiraan tuh gua sih dulu pas summit setengah 2 ya. Setengah 2 nyampe jam Pagi. 8 ya. Setengah
setengah 2 pagi nyampe jam 8. Ternyata treknya jauh banget ya Allah. Gua ngecamp di pos 7. Iya. Ngecamp di pos 7 itu ketinggiannya udah 2000 berapa ya? Udah 2000 lebih, nggak boleh di atas itu nggak boleh katanya oksigen udah mulai berkurang. Sampai sana ternyata dari pos 7 sampai pos terakhir tuh pas sampai puncak pos 11 ya masih jauh banget ternyata. Banyak posnya ya, Banyak ternyata. posnya Ciremai Kacau. itu kacau banget. Kalau di tahun 2023 ini target mau kemana? Target ya. Pengen ke Merbabu. Pengen ke Merbabu. Niatnya Februari nih. Februari. Karena aduh teman ada masalah apa sih kayak orang tua sakit, Iya. dia jagain orang tuanya. Jadi kita mundur lagi. Mundur lagi. Iya. Merbabu. Selain Merbabu, ada berapa target tahun ini? 2023 Mungkin mana ya? Semeru sih tentu Semeru ya. Semeru belum. Yang paling itu dulu kali ya, Merbabu dulu. Merbabunya targetnya satu ini ya. Betul. Kalau udah ke Merbabu, nah nanti kalau ada waktu ke mana baru ya. Benar. Target punya pasangan buat naik kapan ini? Naik gunung nih. Ada nggak udah punya pacar belum? Hah? Udah punya pacar belum? Belum. Belum. Wah, bener. Ini lagi yang lagi bener. masa ini. Yang benar belum. Belum. Oke. Asik tau. Pengen bener Serius, Pak? pengen buat naik gunung sama pasangan. Pasangan. Cuman dia salah satu faktor utamanya diizin. DJ. Iya diizin aja sih. Iya. Mungkin ya orang tua takut atau gimana karena gunung ada gini-gini lagi dulu Gitu-gitu ya. Jadi mikirnya udah jauh orang tuanya. Iya. Teman nyatanya enggak. Iya. Gua kenapa gua bilang asik kan gua Iya. sudah gitu ya. Iya. Gue udah menikah dan Iya. sebelum menikah ya pacar gue ya gue sering ngajakin ngecamp naik gunung gitu ya. Bahkan udah nikah juga masih naik. Anak gua di rumah. Ya terakhir itu pas ini loh apa namanya? Gue nggak tahu nih. Istri ternyata lagi hamil. Oh. Tapi gue kondisinya nggak tahu. Oh. Itu kacau tuh. Itu ada. Itu ke Gunung Kencana. Oh, Kencana. Kencana kan lumayan lah ya treknya ya. Iya, lumayan. Lumayan treknya, apalagi pas jalur naik motor gitu kan, itu kan, waduh kacau lah gitu kan, udah kayak Bisa-bisa aja nggak tahu itu. itu dia, itu perjalanan yang paling kacau sampai khawatir banget gua, waduh keguguran kan ya, waduh paniknya kan pas 2 hari setelah turun gunung gitu ya, istri bilang, aku kok nggak ada, nah di situ kan, waduh kacau, gue nggak ada, gue udah mulai deg-degan, waduh jangan-jangan hamil kan, beli test pack, bener hamil. Kacau. Persoalannya kan, lu pasti udah ngerasain, kita kan Iya. kalau sebelum naik gunung pastilah olahraga, Iya. jogging, Iya benar. ya kan, Benar. pokoknya angkat-angkat Iya. yang berat atau Benar. apa gitu. Ya istri gue ajakin jogging terus sama 1 minggu kan, astagfirullahaladzim, betul astaga, keguguran kan ya kan, terus ikut tarik tambang, ada lomba tarik tambang semuanya, aduh, gue nggak tahu itu bener, tapi seru beneran. Terus sekarang gimana? Istri sama anak? Aman? Istri sama anak aman, nah dia ngajakin juga naik lagi yuk. Jadi kalau sekarang udah istri yang Oh. ngajakin, gitu. Kapan kita naik bareng lagi ya? Nantilah kalau anak udah gede, kayaknya lucu juga bawa anak Iya bener ya. naik ke sana supaya punya satu. Jadi hobi. pengen dah. Nah makanya buruan jangan sama cowok terus. Berarti selama ini naik Belum. kebanyakan sama cowok terus ya. Betul. Maksudnya sama teman Tapi biasa. kalau ya. cowok biasanya ngajak cewek. Iya. Ceweknya sih dia biasanya. Tapi kalau saya mah ya Jadi buat sendiri nyambung. aja. Iya, Buat nyambung. Oke. Paling ada kejadian yang paling ini nggak sih selama naik gunung? Kejadian yang bikin lu pengen kayak tadi kan pengen punya pasangan gitu. Terus ada nggak kejadian di pas di gunung tuh ketemu sama cewek terus pengen kenalan supaya jadian gitu? Pernah nggak? Genit gak lo? Genit gak kalau lagi naik gunung? Gue mah udah bilang gede tapi gue nggak sampai minta nomor telepon gitu. Cuma kayak di jalan nih. Kak, semangatin dong, gitu doang paling. Semangat banget, Semangatin gitu. dong. Gitu lah paling. Nggak sampai minta nomor telepon enggak. Nah emang biasanya suka gitu kita ya? Iya, Kalau gitu, naik iya. kan, kalau ketemu sedikit lagi semangat. Iya, cuman kalau kayak di gunung itu jadi kayak lebih apa sih kekeluargaan lebih ada. Kekeluargaan, Iya bener. 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 Kelihatan banget gak sih Iya. orang tuh kayak Hmm, gimana bener. gitu.
Jadi nggak pernah nih minta nomor Nggak telepon pernah, cewek. nggak pernah. Nomor sama sekali. Tapi pengen punya pasangan yang juga sama-sama hobi mendaki gitu. Pengen kayak satu frekuensi buat kayak suka malam gitu ya kan. Jadi kalau kemana-mana ya gampang. Kalau liburan tuh gitu, jadi nggak kayak lalu ke mall lah atau kemana lah. Jadi pengen kayak traveling aja gitu bareng pasangan bareng. Itu sih Iya, pengen banget. seru sih. Oke, Bang Fadli, terima kasih atas cerita-cerita pengalaman serunya selama naik gunung, ya kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat Cembualang. Terlebih lagi tadi gua tandain banget gitu ya soal keputusan Bang Fadli buat turun gunung ketika temannya kena hipo. Nah ini buat teman-teman Tuh. atau sahabat Cembualang nih harus ditiru ya, karena kita naik Jangan egois yang penting. jangan egois. Ini itu penting, pesan penting. Jadi selain ya alam ini kan yang sangat indah gitu ya. Tuh nggak perlu keluar negeri, Ya. di Indonesia Ya. banyak yang indah-indah. Kalau naik gunung nggak boleh egois. Betul. Kalau Puncak nggak akan kemana. Ya puncak nggak akan kemana. Ya. Bisa balik lagi Betul. gitu kan. Bang Padli aja ke Sumbing 3 kali gitu Ya. kan. 1 kali karena kabut, 1 kali karena temennya gejala hipo gitu ya. 1 lagi juga kabut lagi Ya. ya kan. Puncaknya nggak akan kemana, justru akan bikin penasaran. Betul. Ya. Bikin penasaran. Penasaran. Ke Gunung Gede juga bukan yang pertama kali, bareng gua kan bukan yang pertama kali Iya. kan. Bukan yang pertama kali. Jadi itu puncak nggak akan kemana-mana gitu. Jadi nggak boleh egois ya. Kalau teman sakit ya udahlah, lebih utamakan teman gitu kan. Bener. Gitu. Nanti kita balik lagi sama Bang Fadli di cerita mistis pendakian. Sampai jumpa. Dadah.